Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Anindita Khairunisa dengan NIM 06101282429048. Di sini saya akan membahas tentang hakikat IPA dan pembelajaran terpadu. Hakikat ilmu pengetahuan alam merupakan makna alam dan berbagai fenomenanya atau perilaku atau karakteristik yang dikemas menjadi sekumpulan teori maupun konsep melalui serangkaian proses ilmiah yang dilakukan manusia. Teori maupun konsep yang terorganisir ini menjadi sebuah inspirasi terciptanya teknologi yang dapat dimanfaatkan bagi kehidupan manusia. Tujuan pembelajaran IPA terpadu. Yang pertama yaitu memahami konsep dasar tentang alam semesta secara mendalam. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, menumbuhkan keterampilan dan rasa ingin tahu dalam pembelajaran. Dan yang keempat yaitu mengimplementasikan IPA untuk memecahkan permasalahan yang ada. Selanjutnya yaitu bidang kajian IPA. Terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu biologi. Mempelajari makhluk hidup dan proses kehidupannya, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, dan distribusi organisme. Yang kedua yaitu kimia, fokus pada materi dan sifatnya, mencakup komposisi, struktur, sifat, dan perubahan zat serta energi yang menyertainya. Yang ketiga yaitu fisika, mengkaji energi dan perubahannya, meliputi mekanika, termodinamika, gelombang, optik, listrik, dan magnet. Dan yang terakhir yaitu ilmu bumi. Ilmu bumi ini dikelompokkan juga ke dalam fisika, mencakup geologi, meteorologi, dan astronomi, mempelajari bumi dan alam semesta secara keseluruhan. Prinsip pembelajaran IPA terpadu terbagi menjadi 3. Yang pertama, holistik, yaitu suatu peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran terpadu, dikaji dari beberapa bidang studi sekaligus untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi. Yang kedua yaitu bermakna. Keterkaitan antara konsep-konsep lain akan menambah kebermaknaan konsep yang dipelajari dan diharapkan anak mampu menerapkan perolehan belajarnya untuk memecahkan masalah-masalah nyata di dalam kehidupannya. Yang ketiga yaitu aktif. Pembelajaran terpadu dikembangkan melalui pendekatan discovery inquiry. Peserta didik terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran yang secara tidak langsung dapat memotivasi anak untuk belajar. Unsur utama pembelajaran IPA terpadu. Yang pertama yaitu produk. IPA menghasilkan produk berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. Yang kedua yaitu proses. Prosedur yang runtut dan sistematis melalui metode ilmiah. Metode ilmiah ini mencakup penyusunan hipotesis, perancangan eksperimen, evaluasi pengukuran, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu sikap, memunculkan rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat. Dan yang terakhir yaitu teknologi, aplikasi penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, model pembelajaran IPA terpadu terbagi menjadi 7 model. Yang pertama, model keterhubungan. Model ini adalah model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain, satu topik dengan topik yang lain, satu keterampilan dengan keterampilan yang lain, tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya, bahkan ide-ide yang dipelajari pada satu semester berikutnya dalam satu bidang studi. Kedua, model berbentuk sarang, yaitu model pembelajaran terpadu yang target utamanya adalah materi pelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisasi. Artinya memadukan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta memadukan keterampilan proses, sikap, dan komunikasi. Model ini masih memfokuskan keterpaduan beberapa aspek pada satu mata pelajaran saja, tetapi materi pelajaran lain masih ditempatkan pada prioritas utama yang kemudian dilengkapi dengan aspek keterampilan lain. Model ini dapat digunakan bila guru mempunyai tujuan selain menanamkan konsep suatu materi, tetapi juga aspek keterampilan lainnya menjadi satu kesatuan. Dengan menggabungkan atau merangkaikan kemampuan-kemampuan tertentu pada ketiga cakupan tersebut, akan lebih mudah mengintegrasikan konsep-konsep dan sikap melalui aktivitas yang telah terstruktur. Yang ketiga, model satu rangkaian, yaitu model pembelajaran yang topik atau unit yang disusun kembali
dan diurutkan sehingga bertepatan pembahasannya satu dengan yang lainnya. Misalnya, dua mata pelajaran yang berhubungan diurutkan sehingga materi pelajaran dari keduanya dapat diajarkan secara paralel. Dengan mengurutkan urutan topik-topik yang diajarkan, tiap kegiatan akan dapat saling mengutamakan karena tiap subjek saling mendukung. Keempat, model terbagi, yaitu model pembelajaran terpadu yang merupakan gabungan atau keterpaduan antara dua mata pelajaran yang saling melengkapi dan di dalam perencanaan atau pengajarannya menciptakan satu fokus pada konsep, keterampilan, serta sikap. Penggabungan antara konsep pelajaran, keterampilan, dan sikap yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dipayungi dalam satu tema. Model ini berbeda dengan model sarang, di mana tema memayungi dua mata pelajaran, aspek konsep, keterampilan, dan sikap menjadi kesatuan yang utuh. Sedangkan pada model sarang, sebuah tema hanya memayungi satu pelajaran saja. Kelima, model jaring laba-laba, yaitu model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu. Setelah tema disepakati, maka dikembangkan menjadi subtema dengan memperlihatkan keterkaitan dengan bidang studi lain. Setelah itu dikembangkan berbagai aktivitas pembelajaran yang mendukung. Yang keenam, model dalam satu alur, yaitu model pembelajaran yang memfokuskan pada metakurikulum yang menggantikan atau yang berpotongan dengan inti subjek materi. Misalnya, untuk melatih keterampilan berpikir atau problem solving dari beberapa mata pelajaran, dicari bagian materi yang merupakan bagian dari problem solving, seperti komponen memprediksi, meramalkan kejadian yang sedang berlangsung, mengantisipasi sebuah bacaan, hipotesis laboratorium, dan sebagainya. Keterampilan-keterampilan ini merupakan dasar yang saling berkaitan. Keterampilan yang digunakan dalam model ini disesuaikan pula dengan perkembangan usia siswa sehingga tidak tumpang tindih. Yang terakhir, model keterpaduan, yaitu model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi. Model ini diusahakan dengan cara menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam beberapa mata pelajaran. Untuk membuat tema, guru harus menyeleksi terlebih dahulu konsep dari beberapa mata pelajaran. Selanjutnya, dikaitkan dalam suatu tema untuk memayungi beberapa mata pelajaran dalam satu paket pembelajaran bertema. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.